Sebelum kita memulai ibadah PA kita hari ini, kita bernyanyi dari lagu pujian Bahasa Cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarlah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarlah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih atas karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat hadir saat hari ini. Ya Tuhan, kiranya Kau memberkati ibadah kami agar berjalan dengan baik dari awal sampai akhirnya. Firman-Mu yang akan kami dengarkan, kiranya dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya doa anak-Mu kami panjatkan melalui Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Adapun tema PA kita hari ini adalah perintah kasih yang terambil dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-31 sampai 35. Yohanes 13 ayat yang 31 sampai 35 kita baca secara responsoria yang dimulai dari saya. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam buku-buku rohani dan lagu-lagu rohani banyak sekali kita jumpa kata-kata rohani yang menjelaskan bahwa ajaran kasih adalah ajaran yang sentral dalam kekristenan, sehingga sekaligus menjadi identitas dalam kekristenan. Namun dalam kenyataannya masih banyak orang Kristen yang belum hidup dalam kasih, ataupun yang mengaplikasikan kasih itu dengan cara yang salah. Mengapa semua ini bisa terjadi? Kemungkinan besar karena mereka belum memahami apa itu kasih yang sebenarnya. Lalu apa kata Alkitab mengenai kasih dan mengapa kita harus melakukannya? Di dalam Yohanes 13 ayatnya 31 sampai 35 dikatakan bahwa kasih itu adalah perintah baru daripada Allah, yang dimana kita harus saling mengasihi seperti Bapa terlebih dahulu mengasihi kita, supaya nama Allah dipermuliakan. Adapun kasih itu harus berasal dari Allah. Ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, manusia pertama memakan buah larangan, maka secara otomatis dia sudah kehilangan kasih daripada Allah, di mana manusia itu tidak lagi menjadi hamba Allah, melainkan hamba dosa. Sehingga kasih dalam dirinya tidak lagi didasarkan oleh kasih agape, melainkan adalah kasih eros, philia, storge, sehingga di mana-mana terjadi pembunuhan, perselingkuhan, permusuhan, dan keserakahan. Oleh karena Allah tidak mau membiarkan anak-anaknya binasa, oleh karena itu Allah mencurahkan kasih-Nya di tengah-tengah dunia, supaya manusia mengenal kasih Allah, sehingga Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus,
di kayu salib supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih dari Allah adalah kasih agape yang berasal dari surga. Kasih agape ini adalah kasih yang mengasihi tanpa melihat objek atau objek yang akan menerima kasih kita itu. Mengasihi itu bukan karena apabila orang itu cantik, kaya, ataupun sesuku dengan kita. Tapi kasih itu meskipun seseorang itu jahat, musuh kita, walaupun dia tidak sesuku dengan kita harus mengasihinya. Karena Allah memanggil kita agar kita tidak serupa dengan dunia ini. Dalam hal apa kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Tentunya dalam tingkah laku kita, pola pikir kita, dan kehendak pribadi yang selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga terlihat dan orang mengetahui bahwa kita ini adalah orang Kristen, di mana hakikat terbesar dalam diri setiap orang Kristen adalah menjadi garam dan terang dalam dunia. Gaya hidup orang Kristen adalah saling mengasihi. Kita memiliki potensi untuk melakukannya karena kasih Allah telah diserahkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita saat kita menjadi orang percaya. Kasih agape ini pula lah yang menjadi sarana penunjang bagi setiap orang percaya supaya dapat mengasihi Allah dan sesamanya. Dengan kasih Allah ini, orang Kristen dimampukan untuk mengasihi musuhnya, mendoakan musuhnya, sehingga mereka layak menjadi anak-anak Bapa di surga. Saudara-saudara yang terkasih, karena kasih itu sudah ada dalam hati kita harus mengobarkannya, bukan malah memadamkannya. Perwujudan kasih itu harus diupayakan, bukan semata-mata diharapkan. Tanpa kasih Allah, kita tidak akan pernah dapat mengasihi. Malah sebaiknya, kita akan semakin membenci, menganiaya, menghancurkan, bahkan membinasakan. Kita mengasihi bukan didasarkan karena kasih dari dunia ini, melainkan kasih dari Allah. Persoalannya di sini, mampukah atau tidakkah kita mengasihi, melainkan mau atau tidak maunya kita mengasihi. Lalu, kasih itu harus disertai perbuatan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, fakta kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem menjadi bukti bahwa Allah tidak hanya sekedar ucapan saja mengasihi orang yang berdosa, namun diwujudkan dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, di kayu salib supaya kita ini tidak binasa. Yesus Kristus sudah terlebih dahulu memberi teladan kepada kita, menunjukkan bagaimana kita harus mengasihi. Selanjutnya, dia memberitakan umatnya untuk hidup saling mengasihi. Logisnya begini, bila kita sudah menerima kasih Allah, kasih itu sepatutnya harus kita aplikasikan dalam perbuatan dan tindakan kita. Jadi kasih ilahi itu bukan sekedar mengasihi pribadi yang berbuat baik kepada kita saja, tapi harus diserahkan kepada musuh kita dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas dengan kebaikan yang kita berikan. Ada sebuah ilustrasi di mana ada sebuah perjalanan rombongan yang pemuda-pemudi yang akan menuju suatu tempat untuk mengadakan kebaktian padang, di mana mereka membicarakan kalau kasih itu seperti ini, kasih itu seperti ini. Banyak yang berdebat tentang kasih itu. Tapi ketika mereka asik berbicara tentang kasih, ada datang badai besar sehingga salah satu di antara mereka ini jatuh ke dalam air. Dan yang jatuh itu berkata, tolong, tolong berkali-kali. Tapi tidak ada seorang pun yang menolong dari mereka yang membicarakan mengenai kasih tadi. Tetapi ada satu orang yang cepat lompat dan menolong yang tenggelam tadi. Dia adalah pemuda yang dari tadi hanya diam ketika mereka berbicara mengenai kasih. Sehingga jelas kasih itu kita lihat tidak hanya dalam ucapan saja, tapi melalui perbuatan kita. Lalu yang terakhir, kasih harus disertai keputusan. Alkitab mengajarkan mengenai universalitas, yaitu kasih Allah telah dinyatakan kepada semua manusia. Tetapi kasih karunia Allah berlaku bagi orang yang beriman kepada Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib bukan berlaku bagi semua orang, melainkan ditawarkan kepada semua orang. Bila manusia berdosa menerima tawaran itu dan dengan mengambil keputusan untuk beriman kepada Yesus, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal ini dipertegas dengan pernyataan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Perwujudan kasih Allah bagi manusia berdosa menuntut suatu sikap untuk mengambil keputusan secara pribadi. Keputusan itu menjadi penentu kehidupan kekal yang akan diperolehnya. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa tidak seorang pun manusia beroleh hidup yang kekal karena kesalehan atau perbuatan baiknya, melainkan kesadaran bahwa kita adalah orang berdosa yang memerlukan juru selamat menjadi keputusan kita
untuk beroleh hidup yang kekal, sehingga setiap orang yang percaya harus memutuskan untuk mengasihi Allah dan sesamanya. Suatu bentuk iman yang sejati kepada Allah, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat yang ke-22. Jadi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kasih itu harus nyata dalam kehidupan orang percaya. Sebab kita sudah terlebih dahulu menerima kasih itu, dan kita harus menyebarkan kasih itu kepada semua orang dengan perbuatan kita, yaitu tanpa memandang suku, ras, agama, atau budaya, tetapi mengasihi dengan tulus. Baik itu musuh kita, baik itu bukan seagama kita, baik itu bukan satu suku kita. Seperti Yusuf yang memiliki kasih dalam dirinya, sehingga ia memaafkan saudara-saudaranya yang telah masuk ke dalam sumur. Cerita itu kita dengar di Kejadian 43 ayat 34. Sebab ini adalah perintah baru dari sorga, bahwa kita harus saling mengasihi siapapun itu, sebab iblis suka dengan kehancuran, perselisihan, perkelahian kita. Kasih yang ada dari Allah itu ingin dihancurkan iblis. Bisa kita lihat secara sederhana bagaimana hal pertemanan. Bisa saja orang yang selama ini dekat dengan kita tiba-tiba menjadi musuh kita hanya karena masalah sepele. Oleh karena itu, kasih itu harus ada dalam diri kita, sehingga iblis tidak berkuasa terhadap kita dan merusak kasih yang ada. Oleh karena itu, Allah memberi kita perintah baru, yaitu untuk kita saling mengasihi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata di dalam surga, terima kasih karunia-Mu sehingga kami dapat beribadah untuk hari ini. Ya Tuhan, kami telah mendengar mengenai perintah baru, yaitu saling mengasihi. Mampukan kami untuk dapat mengasihi sesama kami manusia, tidak hanya dalam ucapan kami, tetapi dalam perbuatan kami. Ya Tuhan, kegiatan kami selanjutnya kami serahkan hanya ke dalam tangan kasihan-Mu. Banyak dosa yang kami buat sengaja maupun tidak sengaja, karena yang kau menghapuskannya. Hanya doa anak-Mu kami panjatkan, dan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.